Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ummul Mukminin dari kelas 5 JKA. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pengujian penetrasi, di mana laporan ini berfokus pada analisis keamanan dua target utama, yaitu yang pertama, domain web industri-kompas.com, dan yang kedua itu lingkungan jaringan FunOS. Pada video ini, saya akan memaparkan metodologi yang digunakan, temuan kritis dari kedua fase pengujian, dan rekomendasi yang dihasilkan. Mari kita mulai dengan dasar metodologi yang kami terapkan. Dalam pengujian penetrasi ini, saya menggunakan dua fase reconnaissance yang sangat berbeda, yaitu yang pertama, passive reconnaissance. Ini adalah fase pengintaian tanpa meninggalkan jejak. Tujuannya adalah membangun footprint dan mengidentifikasi aset digital secara aman, hanya menggunakan sumber daya publik seperti CRTSH, Google Dorking, dan alat seperti Weblaser. Fase ini kami terapkan pada target kompas.com untuk menganalisis infrastruktur cloud dan tumpukan teknologinya. Kemudian yang kedua, active reconnaissance. Fase ini melibatkan interaksi langsung dan mengirimkan paket ke target. Tujuannya adalah untuk memetakan infrastruktur, mengidentifikasi port terbuka, dan mendeteksi firewall. Saya menerapkan fase ini pada lingkungan dengan IP 192.168.56.101 menggunakan alat seperti Nmap dan Wireshark untuk mencari titik masuk yang rentan. Kemudian setelah tadi saya menetapkan metodologi itu, saya akan memasuki bagian pertama dari laporan ini, yaitu passive reconnaissance atau pengintaian pasif. Fase pertama dari passive reconnaissance adalah pencarian subdomain. Di sini saya menggunakan alat CRTSH yang berfungsi menganalisis sertifikat transparency logs untuk memetakan aset digital target. Dari hasil yang terekam, saya berhasil mengidentifikasi sejumlah subdomain yang penting, karena ini menunjukkan seluruh permukaan serangan dari domain utama. Di mana temuan kunci subdomain yang saya dapatkan itu yang pertama, saya menemukan subdomain yang mengindikasikan adanya antarmuka pemrograman aplikasi atau endpoint data seperti api-data-kompas.com. Kemudian yang kedua itu, yang lebih menarik itu saya menemukan aset dengan indikasi lingkungan non-prediksi, yaitu sec assets dev-kompas.com. Keberadaan kata dev atau development dan sec atau security secure dapat mengarahkan saya ke lingkungan staging atau pengujian yang mungkin memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda atau lebih longgar dibandingkan situs utama. Selanjutnya, saya melanjutkan ke analisis tumpukan teknologi atau teknologi stack yang digunakan oleh target menggunakan alat otomatis Weblaser. Analisis ini sangat krusial untuk mengidentifikasi potensi kerentanan spesifik pada software yang digunakan. Pada tahap ini, saya menemukan beberapa kunci, yaitu yang pertama, saya mengidentifikasi target menggunakan TikiWiki CMS Groupware sebagai sistem utama untuk wiki, message boards, dan content management system. Keberadaan content management system pihak ketiga seperti ini memerlukan pemeriksaan versi yang ketat untuk memastikan tidak ada kerentanan publik CVE yang terinstall. Selain itu, untuk galeri foto terdeteksi penggunaan library PhotoSwipe. Meskipun tidak semua terangkum pada foto ini, analisis lengkap juga mengidentifikasi target menggunakan teknologi cloud yang kuat seperti Amazon Web Service dan Web Server Nginx di sisi backend, serta framework populer seperti PHP dan Node.js. Informasi ini memberi saya peta lengkap untuk tumpukan teknologi yang akan dipertimbangkan dalam fase vulnerability assessment. Kemudian, langkah selanjutnya dalam passive reconnaissance adalah pengumpulan data personal yang vital untuk skenario social engineering atau phishing yang terarah. Di sini, saya menemukan ada 3 kunci.
Yang pertama, saya berhasil mengidentifikasi alamat email kontak penting yang terpapar di publik seperti email untuk iklan, redaksi, atau karir. Keberadaan alamat-alamat ini membantu saya menyimpulkan format standar email internal yang digunakan target. Yang kedua, meskipun saya tidak mencoba masuk, format email yang terekspos ini adalah landasan penting untuk membuat word list atau melakukan serangan phishing yang lebih meyakinkan. Dan yang terakhir itu, melalui pencarian di platform profesional, saya juga berhasil memetakan struktur organisasi awal. Saya mengonfirmasi peran spesifik beberapa karyawan seperti asisten editor atau reporter di unit kerja tertentu. Selanjutnya, langkah terakhir untuk bagian passive reconnaissance, saya melakukan langkah pemeriksaan keamanan yang lebih aman melalui Google Dorking. Teknik ini menggunakan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan informasi yang seharusnya tidak terekspos secara publik. Tujuan utama saya adalah mencari dua jenis exposure. Yang pertama itu file konfigurasi sensitif, di mana saya mencari file konfigurasi lingkungan seperti env menggunakan query seperti file tab env site kompas.com. Kemudian yang kedua, kunci akses atau API keys. Saya juga mencari potensi kebocoran API keys atau kredensial yang terekspos di publik seperti di platform GitHub. Tapi di sini hasilnya saya mencatat bahwa pencarian ini tidak menghasilkan kredensial sensitif atau file konfigurasi yang terekspos secara langsung. Hasil ini memvalidasi bahwa target telah mengimplementasikan kontrol dasar untuk mencegah exposure data sensitif melalui mesin pencari. Setelah tadi selesai dengan fase pengumpulan intelijen pasif, sekarang kita akan beralih ke bagian 2 yaitu active reconnaissance. Target saya di fase ini adalah lingkungan internal dengan IP 192.168.56.101. Saya akan memaparkan langkah-langkah yang saya ambil mulai dari mendapatkan hak akses root hingga hasil scanning yang mengidentifikasi satu-satunya titik lemah di balik firewall target. Kita mulai fase active reconnaissance dengan menjalankan Kali Linux di VirtualBox. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendapatkan hak akses root menggunakan perintah sudo su. Hak akses ini penting karena pemindaian stealth yang akan kita lakukan membutuhkan kemampuan untuk memanipulasi paket jaringan tingkat rendah. Saya kemudian menjalankan TCP SYNSCAN menggunakan Nmap pada target 192.168.56.101. Di sini, hasilnya cukup signifikan. Nmap melaporkan bahwa host is up, tetapi menunjukkan 999 closed TCP ports. Ini mengindikasikan adanya filter jaringan yang sangat ketat, atau target tersebut secara spesifik dikonfigurasi sebagai perangkat firewall atau router yang membatasi hak akses secara agresif. Setelah pemindaian TCP gagal menemukan port terbuka, saya mengubah fokus ke protokol UDP yang sering diabaikan namun penting. Saya menjalankan perintah Nmap SU 192.168.56.101. Pemindaian ini menghasilkan temuan yang sangat kritis, di mana port 53 per UDP terdeteksi dalam status open filter dengan layanan domain DNS. Ini adalah satu-satunya titik interaksi yang terdeteksi dari target. Temuan ini langsung mengarahkan semua upaya pengujian selanjutnya pada potensi kerentanan layanan DNS seperti zone transfer, menjadikannya vektor serangan utama yang harus dieksploitasi. Setelah saya menemukan port 53 tadi, saya melanjutkan untuk mengidentifikasi perangkat dan firmware yang digunakan. Saya menjalankan perintah nmap sv auth. 3 temuan utama yang dihasilkan perintah ini adalah yang pertama, identifikasi tipe perangkat, di mana Nmap menduga device type sebagai general purpose, web, switch, dan firewall. Ini menguatkan kesimpulan bahwa target adalah perangkat keamanan jaringan yang membatasi lalu lintas. Yang kedua, dugaan sistem operasi.
di mana Nmap memberikan aggressive OS yang menunjukkan pada firmware spesifik seperti ETH Zurich Blue Bottle AS, di mana angkanya itu 91% dan Cisco iOS 87%. Temuan ini memberikan saya target spesifik untuk mencari kerentanan di fase selanjutnya, terutama pada perangkat keamanan jaringan. Dan yang terakhir, saya beralih ke validasi akhir dari fase active reconnaissance menggunakan Wireshark. Alat ini penting untuk memastikan host target benar-benar hidup dan berinteraksi di jaringan. Terlepas dari hasil Nmap yang menunjukkan port tertutup, di sini saya menggunakan Wireshark secara paralel untuk menangkap lalu lintas jaringan. Kemudian, analisis trafik mengonfirmasi adanya komunikasi dan respon dari host target, termasuk paket DHCP dan ARP. Dan kesimpulannya itu, pengamatan ini secara definitif memvalidasi bahwa host target atau live dan berfungsi di jaringan. Hal ini menguatkan kesimpulan Nmap bahwa target adalah perangkat keamanan jaringan yang membatasi akses dan bukan host yang mati. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.